Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanako Gisela Fianti Kolanus dengan NIM 2314201119. Saya dari kelas A3 semester 1. Saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS merupakan penyakit berbahaya yang disebabkan oleh seks bebas. Penyakit ini juga merupakan penyakit menular tidak hanya pada orang yang berhubungan seks, tapi juga pada anak yang masih dalam kandungan. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang, pergaulan anak muda sangatlah luas. Ada pergaulan yang baik dan buruk. Namun, sangat disayangkan banyak sekali anak muda yang terjerumus dalam pergaulan buruk atau dalam kata lain, pergaulan bebas. Dapat diketahui juga bahwa HIV dan AIDS merupakan hal yang berbeda. HIV adalah nama dari virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, dan AIDS adalah nama penyakit yang disebabkan oleh virus HIV itu sendiri. Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui hubungan intim, transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan-cairan tubuh tersebut. Para ilmuwan umumnya berpendapat bahwa AIDS berasal dari Afrika Sub-Sahara yang kini telah menjadi wabah penyakit. AIDS diperkirakan telah menginfeksi 38,6 juta orang di seluruh dunia. Pada Januari 2006, UNAIDS bekerjasama dengan WHO memperkirakan bahwa AIDS telah menyebabkan kematian yang lebih dari 25 juta orang sejak pertama kali diakui pada tanggal 5 Juni 1981. Dengan demikian, penyakit HIV/AIDS ini merupakan salah satu wabah penyakit paling mematikan dalam sejarah. Bahkan, pada tahun 2005, penyakit HIV/AIDS ini telah menyebabkan kematian sebanyak 2,4 hingga 3,3 juta jiwa dan lebih dari 570.000 jiwa diantaranya adalah anak-anak. Dan sepertiga dari jumlah kematian ini terjadi di Afrika Sub-Sahara sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghancurkan kekuatan sumber daya manusia di sana. Banyak manusia yang baru mengenal penyakit HIV/AIDS yang ternyata berkaitan dengan pola perilaku hubungan seksual yang bebas dan menyimpang. Ada juga yang sudah mengetahui tentang penyakit HIV/AIDS tetapi bersikap masa bodoh karena tidak tahu betul apa penyebab dari penyakit HIV/AIDS dan bagaimana penyakit HIV/AIDS itu. Awalnya, AIDS ditemukan dalam kalangan homoseksual yang akhirnya menjalar tidak terkendali dan menyerang banyak masyarakat, terlebih anak-anak muda yang suka melakukan seks bebas tanpa pengaman. Sama seperti penyakit lainnya, HIV/AIDS juga memiliki gejala-gejala yang ditimbulkan ketika virus sudah menginfeksi tubuh. Pada HIV, gejala dibagi berdasarkan tahap perkembangan penyakitnya, yaitu yang pertama, tahap 1 atau infeksi HIV akut. Pada tahap ini, jumlah virus di dalam aliran darah cukup tinggi sehingga penularan infeksi lebih mudah terjadi. Dan gejala pada tahap infeksi akut ini bisa ringan, bisa juga berat, bahkan dapat berlangsung hingga beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Gejalanya adalah yang pertama, demam hingga menggigil, kelenjar getah bening membesar, dan badan terasa lemas. Yang kedua, tahap 2 atau infeksi HIV kronis atau masa laten. Gejalanya meliputi berat badan menurun, berkeringat di malam hari, batuk, diare, mual dan muntah, herpes zoster, sakit kepala, kelelahan. Dan yang terakhir atau tahap ketiga adalah AIDS. Gejalanya adalah berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, bintik ungu di kulit yang tidak bisa hilang, demam yang berlangsung lebih dari 10 hari, diare kronis, infeksi jamur di mulut, tenggorokan atau vagina,
pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak, leher, dan selangkangan, gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi, lupa ingatan, dan kebingungan. Mudah memar atau berdarah, tubuh terasa mudah lelah, mudah marah dan depresi, ruam atau bintik di kulit, dan sesak napas. Sampai saat ini, belum ada vaksin atau obat yang dapat mencegah infeksi HIV. Namun, penularan HIV dapat dicegah dengan konsep ABCDE, yaitu A. Abstinence. Jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah atau di luar nikah, apalagi sampai bergonta-ganti pasangan. B. Be faithful. Bersikaplah saling setia kepada satu pasangan, hindari perilaku bergonta-ganti pasangan untuk meminimalisir kemungkinan penularan HIV. C. Kondom. Penggunaan kondom juga bisa mencegah terjangkitnya virus HIV. Namun, jangan sampai menormalisasikan menggunakan kondom untuk melakukan hubungan seks bersama orang yang tidak memiliki ikatan pernikahan bersama kita. D. Drug no. Menghindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik, bisa mencegah seseorang terinfeksi HIV. E. Education. Pemberian informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. HIV/AIDS juga mempunyai dampak yang serius pada kesehatan fisik, sosial, dan ekonomi. Beberapa dampak kesehatan fisik yang ditimbulkan oleh HIV/AIDS antara lain tuberkulosis, toksoplasmosis, kandidiasis, infeksi jamur pada paru, dan berbagai infeksi lainnya. Selain itu, HIV/AIDS juga berdampak pada sistem kekebalan tubuh, yaitu dapat menyebabkan gangguan neurokognitif, gangguan pada ginjal, hati, dan saraf. Secara sosial dan ekonomi, HIV/AIDS dapat menurunkan produktivitas kerja, membebani sistem jaminan sosial dan jasa kesehatan, mengurangi penghasilan keluarga, serta meningkatkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, mari kita menjadi masyarakat dengan pribadi yang baik dan bijak, cegah penyakit HIV/AIDS dengan tidak melakukan hubungan seks secara bergonta-ganti pasangan, tidak memakai narkoba. Terlebih lagi, untuk anak muda, ayo kita fokus terhadap masa depan kita, berhenti bermain-main, dan melakukan hal yang hanya akan merugikan diri sendiri di masa depan. Karena, seperti yang sudah saya katakan tadi, HIV/AIDS belum memiliki obat yang dapat menyembuhkan. Jika sudah terkena penyakit ini, maka harapan untuk hidup sangatlah sedikit. Bahkan, ketika penyakit ini sudah memiliki obat yang bisa menyembuhkan, kita tidak boleh melakukan hubungan seks secara bergonta-ganti pasangan. Bahkan, ketika penyakit ini sudah memiliki obat yang dapat menyembuhkan, kita tetap tidak bisa membenarkan berhubungan seks secara bergonta-ganti pasangan. Demikianlah penjelasan saya mengenai penyakit HIV/AIDS. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan mudah dan boleh bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir, untuk teman-teman yang sekarang tengah duduk di bangku kelas 12, SMA ataupun SMK dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.